Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari OSIS SMP YPS Singkole akan menjalankan salah satu program kami yaitu Obsesi, obrolan singkat seputar inspirasi. Dan di sini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber spesial yang akan membagikan cerita, pengalaman tentang seputar Get Ready for PAS kepada kita, yaitu Kak Alisa Putri Haryadi dari kelas 9D. Kak Alisa juga merupakan salah satu anggota OSIS SMP PS Singkole di bidang sekretaris OSIS. Sebelum lanjut berbincang-bincang, alangkah baiknya izinkan kami berdua untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Gadisa Kaira Fatisa dan Joanna Priscilla Mongkol yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Baik teman-teman, di sini kita sudah bersama dengan Kak Alisa. Halo Kak. Baik dong, kalau kalian bagaimana? Alhamdulillah baik. Jadi teman-teman, di sini kita akan berbincang-bincang dengan Kak Alisa. Dan seperti kita ketahui, Kak Alisa ini orangnya yang sangat humble kepada semua orang dan juga yang dikenal sebagai siswa berprestasi di SMP YPS. Nah teman-teman, maka dari itu pertanyaan yang kami ingin tanyakan terkait dengan akademik. Oke, langsung saja kita ngobrol bersama Kak Alisa. Nah, sebelum bertanya, kesibukan akhir ini apa sih Kak? Kesibukan akhir-akhir ini pasti kan karena saya kelas 9, jadi kesibukannya KTI. KTI yang pertama ya guys, karya tulis ilmiah. Terus yang kedua kesibukannya urus event ya, urus persiapan event-eventnya OSIS untuk akhir bulan, akhir tahun ya, akhir tahun dan juga tahun depan. Oke. Nah, terus jadi kakak ini kan terkenal sebagai salah satu siswa berprestasi di SMP YPS Singkole. Nah, bagaimana tips-tips Kak Alisa menjaga nilai agar tetap stabil? Kalau saya sendiri agar tetap stabil pasti ya untuk mengulang pembelajaran yang sudah dipelajari di sekolah, ya mungkin 5 menit 10 menit ya di rumah. Kemudian pastinya untuk tetap stabil harus atur waktu. Jadi biasa saya buat apa kan namanya ya? Jadwal ya. Timeline ya teman-teman. Jadi kapan saya harus kerja tugas ini, kapan saya harus kerja tugas B, C dan lain-lain gitu. Karena kalau enggak nanti jadinya keteteran. Kalau kalian gimana? Sama sih, kurang lebih sama. Sekarang apa sih tantangan yang kakak hadapi dalam mempertahankan nilai agar tetap stabil? Untuk tantangan yang dihadapi, yang pertama kan pastinya organisasi ya, karena saya kan anak organisasi nih, alhamdulillah ya guys. Ya. Jadi memang kayak kalau organisasi kan itu kita rapat, urus proposal, koordinasi, belum lagi nanti les kan mungkin paling jam 7 sampai jam 9 kan. Nah, jadi biasa kalau ada tugas itu tuh tantangannya yang paling berasa tuh ya memang yang kalau les ya guys. Kalau les ini jam 8 sampai jam 9, terus kita punya tugas yang belum selesai. Itu berarti kan kita waktu pengerjaan kita kan jam 9 ke atas kan, otomatis harus begadang. Belum lagi nanti kalau ulangan guys. Jadi menurut kakak apa keterampilan utama yang harus dimiliki oleh seorang siswa? Kalau menurut saya sih yang harus dimiliki sama siswa itu kemampuan untuk atur waktu. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa atur waktu, nanti kita bingung guys. Ini yang kerja yang mau yang mau dikerja pertama tuh yang mana? Karena kan kita kan SMP nih, otomatis tugasnya udah banyak ya. Jadi kita harus pintar-pintar ngatur waktu guys. Karena kalau enggak kita bisa anjlok, atau maksudnya nilainya anjlok, atau ada satu tugas yang kita lupa, keteteran, kayak gitu-gitu sih. Kalau kalian? Kurang lebih sama, kayak harus memang pintar mengatur waktu. Oke. Dan sekarang bagaimana cara belajar yang efektif supaya mendapatkan nilai yang memuaskan?
Sebenarnya ya teman-teman, kalau untuk dapat nilai yang bagus, cara belajar ya, itu sebenarnya tergantung sama diri kita sendiri. Karena kan maksudnya cara belajar itu kan disesuaikan dengan apa sih, bagaimana caranya kita biar kita bisa fokus, kan? Dan terdistraksi, kita tuh terdistraksi karena apa itu kan? Maksudnya kita doang ya yang tahu, hanya kita yang bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Otomatis untuk menuntaskan permasalahan untuk bagaimana cara kita belajar agar kita bisa fokus, itu ya tergantung dengan kenyamanannya kita. Kalau saya sendiri, cara belajarnya saya adalah saya biasa menjadwalkan. Misalnya jadwal belajar saya tuh jam 2 nih teman-teman. Kalau misalnya udah jam 2, itu saya akan belajar, fokus bener-bener belajar. Tapi nanti sebelum jam 2, itu saya memaksimalkan waktu untuk bermain dan melakukan hal-hal yang saya suka. Jadi nanti pas udah jam 2, keinginan bermain itu sudah tidak ada lagi, jadi bisa fokus. Nah, kemudian kalau misalnya nanti waktunya udah mepet nih, biasanya saya belajar kayak misalnya 1 jam, terus istirahat 15 menit, kemudian belajar lagi 1 jam, seterusnya sampai selesai pelajarannya. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana cara mengetahui gaya belajar yang kita miliki? Kalau untuk cara mengetahui gaya belajar, yang pertama kan bisa pakai aplikasi ya. Kalau misalnya kita mau tahu kita kan sebenarnya tipe visual, auditori atau kinestetik, itu bisa pakai aplikasi. Terus yang kedua, kalau kita tidak pakai itu sebenarnya senyamannya aja sih teman-teman untuk menentukan cara belajarnya. Sisa kita pikirkan apa sih sebenarnya yang buat kita fokus gitu. Karena kunci dari belajar itu menurut saya sendiri, menurut pribadi itu adalah fokus. Karena kalau misalnya kita belajar, mau selama apapun kita belajar, tapi kalau kita tidak fokus, itu besoknya itu pasti akan lupa. Jadi akan lebih baik teman-teman cari bagaimana sih caranya biar saya fokus. Setelah nanti teman-teman, misalnya kalau saya sendiri kan cara fokusnya adalah biar tidak terdistraksi ya. Jadi saya membagi waktu antara kapan saya harus belajar, kapan saya harus bermain. Pas waktu bermain, saya betul-betul bermain, dan kalau saya waktunya belajar, saya betul-betul belajar. Jadi itu seimbang teman-teman. Jadi Wah teman-teman, itu tadi pertanyaan yang telah dijawab oleh Kak Alisha. Sangat menyenangkan dan seru ya hari ini sudah mengobrol-ngobrol mengenai topik Get Ready for PAS. Kita juga sudah banyak belajar tentang hal-hal dan tips-tips seputar akademik dari Kak Alisha. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Alisha bisa membuat kalian termotivasi ya. Sebelum mengakhiri obrolan kita pada hari ini, mungkin ada pepatah kata dari Kak Alisha tentang topik Get Ready for PAS atau apa yang harus disiapkan sebelum ujian. Untuk ujian, jangan lupa teman-teman siapkan stamina-nya. Kemudian siapkan stamina. Terus kurangi ya teman-teman main handphonenya. Betul. Kurangi main handphonenya karena sebentar lagi kita sudah mau PAS. Ini sudah tanggal sebentar lagi ya, 18. Sebentar lagi teman-teman, bulan depan guys. Bulan depan. Jadi Awal bulan banget ya teman-teman. Jadi siap-siap, persiapkan dirinya, jaga staminanya biar kita bisa menghadapi ujian dengan maksimal. Oke. Baik, kita akhiri sesi obrolan kita hari ini. Terima kasih Kak Alisha sudah menemani sesi obsesi kali ini. Terima kasih. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Akhir kata, saya Gadisa Khaira Fatisa dan Juanda Priscilla Mongkol mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Dadah.